Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Sunarto di channel Sunarto Joke. Oh ya, seperti itu. Lama sekali kita tidak upload ya teman-teman. Saya tidak upload di channel saya dikarenakan kesibukan duniawi yang sangat luar biasa, mengesankan seperti itu. Oke, dalam video kali ini, dalam konten kali ini sangatlah berbeda karena kita mengambil temanya itu di SMA. Seperti ini situasinya. Jadi seperti yang kalian lihat, seperti itu saya memakai setelan jas karena sudah selesai wisuda atau perpisahan online dan offline ya teman-teman. Kita yang datang ke sini offline. Dari kelas masing-masing ada perwakilannya teman-teman. Dan perlu diketahui saya jurusannya IPS, ini adalah IPA. Oh iya, perkenalkan. Ini adalah Rizka Saputro Nugroho. Ya betul? Iya. Ya bukan? Iya. Dia adalah teman saya, anak MIPA yang pintar. Dia adalah ranking 1 paralel ya teman-teman se-SMA ini. Jadi dalam sekolah, dalam ujian sekolah itu kita itu saling bersaing. Nah, dia itu mendapatkan peringkat ke-1 dari keseluruhan kelas 12 ya teman-teman. Dan di sini saya akan bercerita sedikit pada saat masa-masa SMA. Ketika saya masuki SMA deh. Sebelum saya akan menceritakan sedikit cerita ini, kalian jangan pergi dulu ya teman-teman. Ya, ini untuk sharing-sharing saja teman-teman. Oke, tidak usah banyak bicara, tidak usah basa-basi, kita langsung bercerita saja. Jadi kalian jangan pergi dulu. Pada saat awal mula saya memasuki SMA ini, sebelumnya saya lulusan dari SMP Negeri 1 Mandiraja ya teman-teman. Ketika itu saya bingung mau masuk kemana. Pertama mulai saya masuk ke SMK, padahal saya sudah mendapatkan seragamnya di situ, tapi entah kenapa saya masuknya ke SMA ini karena memang sudah takdirnya mungkin ya teman-teman. Setelah itu saya masuk, saya masih lugu atau polos sekali teman-teman, belum punya banyak teman. Dan perlu diketahui pada saat saya kelas 7 di SMP itu saya korban bullying ya teman-teman, atau bully. Dan itu memang pengalaman lah, kita anggap sebagai pengalaman dan jangan sampai terulang kembali. Yang lalu biarlah berlalu dan biarkan yang baru menghampirimu. Oke, lanjut ke ceritanya. Pada saat saya memasuki SMA, memang di situ saya masih polos dan saya belum mendapatkan teman ya teman-teman. Begitu pula dengan dia, seperti itu. Nah, waktu itu saya juga masuk organisasi ya teman-teman pada saat kelas 10. Walaupun masih polos, saya tidak tahu apa-apa, saya masuk organisasi saja. Karena saya tahu itu adalah hal yang baik, positif, yang membawa dampak positif. Saya mengikuti itu bersama dia juga anak pramuka. Di sini saya mengikuti 3 organisasi. Yang pertama adalah pramuka, yang kedua rohis, dan yang ketiga bukan organisasi ya teman-teman, ekstrakurikuler ya itu. Atletik, masuk atletik. Tapi di situ saya pasif karena ketika kita sudah memasuki sebuah organisasi, kita harus fokus dalam bidang tertentu. Bidang itulah ya teman-teman. Nah, jadi buat adik-adik yang mau masuk ke SMA atau SMK, diharuskan itu memasuki apa? Organisasi. Karena di situ selain membawa dampak positif, kita juga mendapatkan ilmu serta pengalaman, teman, pengalaman. Pokoknya mengarahkan kita kepada jalur yang benar, jalan yang benar. Nah, ketika saya sudah memasuki organisasi tersebut, saya sadar bahwasanya saya harus merubah pola pikir saya, yaitu yang tadinya polos harus berani berbicara, harus berani bertindak, dan harus bisa menyimpulkan seperti itu. Dan berani. Yes. Oh iya, tanggung jawab. Iya. Selang beberapa hari berlalu, kelas 10 berlalu, yaitu kita memasuki kelas 11, dan di situ masa-masa kenangan, masa-masa bagus kita ketika kita kelas 11 di SMA atau SMK. Jadi satunya di pramuka. Iya. Kalian yang baru masuk ya, manfaatkan benar-benar di SMK atau SMA dimanapun kalian masuki SMA itu, karena di situ kalian akan mendapatkan hal-hal penting yang akan kalian dapatkan. Nah, jadi kenapa kelas 11 itu saya katakan sangat mengesankan dan sangat asik? Karena di situ kita udah menyesuaikan dengan alam sekitar kita bisa main seluasnya dengan
kita punya kakak kelas, kita punya adik kelas, kita bisa main dengan mereka dengan luasnya. Dan kita sudah liar di sekolahan lah, liarnya tapi dalam hal yang baik ya teman-teman, khususnya di organisasi, ya enggak? Iya. Betul. Dan selain belajar itu sih emang harus ya teman-teman. Kewajiban sebagai pelajar. Iya. Selain belajar, kita juga harus sering-sering bergaul dengan teman-teman agar kawan kita banyak. Dan sekarang saya ngomong terus. Dan saya akan ngomong atau bertanya kepada teman saya itu Rizka. Oke, Ya. langsung saja ke Rizka. Gimana? Pada saat di SMA, apakah kamu pernah suka sama seseorang? Ya pernah. Ya, tidak usah sebutkan merek. Ya. Pernah itu gimana itu kok bisa kamu suka gitu? Ya saya lihat dari penampilannya dan. Berarti kamu memandang fisik seperti itu? Enggak. Oh bukan, jadi penampilannya itu dalam segi yang baik itu? Segi kepribadian dan prestasi. Oh berarti dalam kepribadiannya pintar di sekolahan juga ya? Iya. Ah. Oke, pertanyaan pertama sudah saya lontarkan dan bisa dijawab dengan semestinya. Pertanyaan kedua, saya akan bertanya tentang hal-hal yang mengesankan pada saat di SMA itu seperti apa menurut Rizka? Hal-hal mengesankan di SMA itu tentunya sangat berbeda ketika kita di SMP. Di SMA itu kita memiliki banyak teman yang lebih luas jangkauan wilayahnya, dan juga mereka itu lebih berpikir dewasa di mana mereka bisa menghargai kita. Contohnya, ketika kita mengikuti sebuah organisasi, dengan ikut organisasi tersebut, maka kita itu akan bertemu dengan berbagai teman dari wilayah yang berbeda. Di situ kita berorganisasi untuk bertukar pendapat, pikiran, dan juga mempererat tali persaudaraan. Contohnya, saya sangat beruntung sekali punya sahabat seperti Sunarto Alhamdulillah ini, ya. yang telah menemani perjalanan saya selama di SMA. Di samping sebagai siswa untuk belajar, saya juga mengikuti organisasi yang sama seperti dia Pramuka. sebagai sebagai pengembangan bakat dan keterampilan, sehingga kita itu memperoleh keterampilan di samping juga pengetahuan. Wow, jawaban yang sangat wow ya teman-teman. Memang dia itu pintar dalam public speaking atau berbicara di depan kamera ya teman-teman, karena dia itu aktif sekali dalam organisasi. Oke, saya bertanyanya sudah 2, saya bertanya 3 saja ya teman-teman. Yang terakhir saya akan bertanya kepada Rizka, yaitu hal yang sangat memalukan ketika di SMA itu seperti apa yang pernah dialami Rizka? Ayo Riz. Ya, hal yang menurut saya itu masih memalukan ketika saya masuk SMA itu tentunya ada masa di mana masa orientasi sekolah atau sekarang MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di saat itu kita itu akan dibimbing dan dibina oleh kakak-kakak senior seperti kakak OSIS. Nah, ketika itu saya mengikuti pentas seni. Nah, pentas seni itu kita itu harus berkreasi mungkin. Nah, kelas saya itu menampilkan pentas seni menari dance. Nah, saya ikut. Nah, ketika itu saya masih malu-malu, jadi ya nggak apa-apa sih, oleh kakak kelas ada yang menertawakan. Terus ada juga ya alhamdulillah ada yang ngefans. Wah, keren sekali. Saya juga mungkin gak ada fansnya ya teman-teman. Ya maklum saja, dia adalah ranking paralel nomor 1. Jadi tidak heran dia itu pintar ya teman-teman. Banyak fansnya, nggak apa-apa. Oke, nah jadi seperti itu jawaban yang saya lontarkan ke Rizka. Yang masih penasaran dengan sosok beliau, bisa kalian follow Instagramnya di sini, di Instagram @siapa namanya ngomong Rizka Sabut Rizka @rizka.1003. Oh iya, itulah ya. Nanti kurang jelasnya saya cantumkan di deskripsi. Oke. Hal-hal lain yang sangat menarik di kelas 11 juga yang saya alami di situ, banyak sekali perlombaan ketika BUT SMA, BUT
negara kita yaitu Indonesia. Kita di situ banyak sekali perlombaan. Lanjut ke kelas 11. Jadi di situ sangat asik. Apa mana ya, Riz? Ya, kelas 11 itu tentunya sangat mengasihkan, dimana kita itu bisa study tour, salah satunya berekreasi. Tapi sayangnya tidak lama kemudian pada pertengahan semester, pada bulan Maret, kita itu tidak hanya negara kita saja, seluruh dunia dilanda musibah dengan adanya COVID-19. Sehingga proses belajar mengajar kita dilaksanakan secara daring atau online dari rumah. Jadi belajar kita itu terganggu. Yang tadinya kita belajarnya di sekolah, tapi kita sekarang di rumah, online, belajar dengan tidur, dengan duduk, dengan makan. Itu yang rebahan. Itu yang kami alami dalam kehidupan sehari-hari. Sampai tibalah kelas 12. Dari pertengahan tadi pas kelas 11 sampai kelas 12 di situ masih pandemi COVID, sehingga proses pembelajaran masih secara daring. Nah, kemarin termasuk juga ujian sekolah itu dilaksanakan juga secara daring. Keseluruhan pokoknya intinya kelas 12 itu kami online. Jadi sangat menyedihkan, tapi mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Itu sudah jalurnya, kita harus melaksanakannya, mengikuti alurnya dengan ikhlas, dengan tabah, tentunya dengan sabar. Innallaha masobirin. Jadi intinya buat kalian yang baru masuk ke SMA atau SMK, jangan sia-siakan momen-momen yang indah pada saat SMA, karena memang tidak sepenuhnya bahagia di hati, tapi ambil hikmahnya saja. Semoga dengan hikmah itu bisa membuat kita, bisa menuntun kita kepada hal kebaikan dan kebahagiaan di hari mendatang. Oke? Terima kasih. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan bosan lihat di channel saya, karena ini sebagian besar sharing-sharing, bertukar pikiran. Dan tujuan saya membuat seperti ini tidak lain bukan yang pertama itu untuk kenangan ya teman-teman. Di suatu hari nanti ketika saya sudah tua, pasti saya akan membuka video ini dan saya akan kangen masa-masa itu. Ya pokoknya indah banget di masa-masa SMA. 3 tahun kita bersama jalani kisah yang indah.